Pembahasan soal paket B PPTKAD Kota Yogyakarta ketiga. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bagian kedua TPM paket B TPM ketiga Kota Yogyakarta. Kita ke nomor 16 ya, karena bagian 1 kemarin adalah nomor 1 sampai 15. Nah, kita lihat pertanyaannya dulu. Yang ditanyakan adalah pernyataan mana yang sesuai untuk menunjukkan persamaan informasi pada kedua teks. Maka fokus kita karena sudah diberi clue-nya adalah persamaan. Kita cari yang sama. Nah, ketika kita perhatikan teksnya, ternyata kedua teksnya ini jelas berbeda. Berbedanya apa? Teks 1 ini berbentuk dengan narasi, kemudian teks 2 ini berbentuk dengan infografik. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau infografik kita bisa lihat dari bagian judulnya dulu. Karena judul infografik itu seringnya langsung berkaitan dengan isinya, infografiknya tentang apa. Nah, kemudian kalau yang teks narasi, kita juga bisa dari judulnya, kemudian kita bisa fokus kepada masing-masing ide pokoknya, membicarakan terkait dengan apa, begitu. Nah, kita cocokkan dulu di pilihan jawabannya. Kita lihat yang A. Kebutuhan vitamin dan obat-obatan mengalami peningkatan selama bulan Ramadan. Apakah vitamin dan obat-obatan meningkat selama bulan Ramadan? Kita lihat di judulnya, jelang puasa masyarakat stok vitamin dan obat. Nah, kesadaran masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh umumnya meningkat sebelum puasa. Berkaca dari pola Ramadan 2025, Halodoc mencatat aktivitas pembelian produk kesehatan dan obat-obatan meningkat 16%. Nah, terus bawahnya vitamin dan suplemen juga meningkat 30%. Kemudian obat pencernaan naik, kesehatan mulut naik, terus ada lonjakan tertinggi di sini, perawatan kulit naik gitu. Berarti ini ada kenaikan kalau di teks 2-nya. Tapi kita lihat teks 1-nya dulu. Bener nggak teks 1 ini sama-sama kenaikan gitu? Nah, kita lihat persiapan kesehatan masyarakat selama bulan Ramadan. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat tidak hanya menyiapkan kebutuhan pangan, tetapi juga menyiapkan aspek kesehatan. Perubahan pola makan dari 3 kali menjadi 2 kali, yakni saat sahur dan berbuka, menuntut penyesuaian gaya hidup, termasuk dalam menjaga daya tahan tubuh. Kondisi ini mendorong banyak orang untuk mulai merencanakan konsumsi ini agar tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa. Nah, berarti kalau seperti ini, kita lihat lagi yang paragraf kedua. Bagi individu yang menjalani pengobatan rutin, persiapan. Nah, ini membicarakan pengobatan ini. Kemudian yang ketiga, sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan konsumsi masyarakat cenderung meningkat selama Ramadan. Tidak hanya bahan makanan, pembelian vitamin, suplemen, obat-obatan juga mengalami peningkatan karena masyarakat ingin menjaga stamina dan mengantisipasi gangguan kesehatan. Berarti A ini jelas benar gitu. Kalau yang B, produk perawatan kulit dibutuhkan selama Ramadan karena perubahan asupan cairan. Tidak ya, ini hanya ada di 2. Kemudian teks 2 maksudnya. Kemudian yang C, perubahan pola makan selama Ramadan menjadi penyebab naiknya harga vitamin. Bukan pola makan menjadi penyebab. D, selama Ramadan masyarakat mengalami perubahan kesehatan dan pola konsumsi. Tidak. Sesuai judulnya masing-masing, yang dibahas adalah vitamin dan obat dan ternyata meningkat. Maka jawabannya yang A. Kemudian nomor 17, berdasarkan paragraf 2 teks 1, nah ini sudah dikasih clue-nya, pernyataan mana yang mendukung bahwa menyiapkan obat-obatan itu penting bagi seseorang yang menjalani pengobatan selama Ramadan. Tadi kita sudah baca ya di paragraf kedua teks 1. Nah, bagi individu atau bagi mereka yang menjalani pengobatan rutin, persiapan tersebut menjadi semakin penting. Perubahan waktu makan otomatis mengubah jadwal konsumsi obat sehingga dapat memengaruhi kadar dan efektivitasnya dalam tubuh. Jadi karena makannya berubah, maka obatnya juga secara minumnya juga ikut berubah.
Maka kita lihat pernyataan yang A, banyak orang menyiapkan stok obat sebelum Ramadan, tidak ada kaitannya dengan stok. Kemudian yang B, perubahan pola makan mengubah jadwal konsumsi obat, jelas benar. Tadi yang saya katakan. Kalau C, tidak ada kaitannya dengan meningkat selama Ramadan. Dan D, lebih memperhatikan kesehatan, bukan. Karena yang ditanyakan adalah bagi seseorang yang menjalani pengobatan. Maka fokusnya yaitu yang B. Kemudian kita ke nomor 18. Berdasarkan teks 2, manfaat apa yang diperoleh seseorang jika, nah ini pengandaian, jika persediaan vitamin dan obat-obatan dimasukkan dalam anggaran kebutuhan Ramadan. Nah ini tanpa ke teksnya sebenarnya kita sudah bisa menjawabnya ya. Jadi manfaat apa yang kita dapatkan kalau persediaan vitamin sama obat itu kita masukkan ke dalam anggaran kebutuhan Ramadan. Anggaran kebutuhan Ramadan itu maksudnya adalah kebutuhan Ramadan apa saja yang perlu disiapkan selain bahan pokok, makanan tadi. Tapi kita tambahkan ke vitamin dan obat-obatan. Kita lihat pernyataan yang pertama. Puasa lebih lancar karena asupan vitamin terjaga dan persediaan obat terpenuhi. Benar. Kalau kita masukkan ke dalam list kebutuhan Ramadan, pasti akan terpenuhi. Kemudian yang kedua, dapat membantu diri sendiri saat sakit radang tenggorokan maupun diare. Iya, karena kita sudah punya stoknya gitu. Kemudian kalau 2 sudah sesuai ya sudah, 1 tidak sesuai. Tapi kita lihat dulu tidak sesuainya kenapa? Tidak sesuainya adalah menghemat anggaran pengeluaran, terutama biaya konsultasi ke dokter. Benar. Karena kalau kita sudah menyediakan vitamin, obat-obatan, kita akan jarang sakit dan akan mengurangi untuk masuk ke dokter atau biaya konsultasi. Begitu. Ini teman-teman kalau saya ada pembahasan yang sekiranya kok gitu atau ketika saya bilang sesuai tapi yang saya centang malah tidak sesuai, nanti disampaikan di kolom komentar ya. Kadang tuh kalau sudah seperti ini mulut dan otak gitu ya, itu tidak sinkron dengan tangan yang harusnya kayak beberapa kemarin ada yang komentar terkait dengan harusnya jawabannya C gitu. Saya bilangnya C tapi saya yang dilingkari B gitu. Jadi teman-teman ketika mendengarkan juga ikut dipikirkan dan ikut jeli gitu ya. Barangkali saya ada kesalahan gitu. Kita ke nomor 19, ini adalah teks puisi. Kalau kalian perhatikan dari berbagai TPM yang sudah dilakukan, puisi ini punya banyak sekali variasi pertanyaan, tapi secara materinya dia sama. Kalau nggak ditanyakan makna kosakata itu, ya yang ditanyakan adalah kosakata yang berkaitan dengan latar, entah tempat, entah waktu, entah suasana. Nah, soal nomor 19 ini yang ditanyakan adalah latar suasana. Berarti kita harus cek satu persatu. Pilihan jawabannya ini sudah dikasih clue. Bait 2 larik 1 yang A, kita cek. Bait 2 larik 1. Matamu yang lelah itu. Matamu yang lelah itu tidak menggambarkan suasana ya, maka A jelas bukan. Kemudian bait 1 larik 2 yang B. Bait 1, ini 1, ini 2. Larik 2 adalah sedih yang kusembunyikan. Nah, ini sedih adalah perasaan, maka kaitannya dengan suasana. Kemungkinan besar jawabannya yang B. Kita kunci dulu, kita lihat yang C. Bait 1 larik 4. Sebab aku ingin kamu bahagia. Ini adalah pengharapan, tidak ada menggambarkan suasananya bahagia atau seperti apa. Maka jelas C bukan. Yang D, bait 2 larik 4. Tidak akan membawamu kemana-mana, juga tidak menggambarkan suasana apapun. Maka jawabannya benar yaitu yang B. Kemudian nomor 20, apa makna sebab aku ingin kamu bahagia? Nah, ini mudah sebenarnya ya. Sebab aku ingin kamu bahagia berarti kita sebagai orang itu ingin orang lain bahagia, maka pasti akan berkaitan dengan pengorbanan. Maka jawaban yang ada pengorbanan itu hanya yang B. Nah, A jelas salah karena kelelahan terlalu banyak berkorban. Meskipun sama-sama berkorban tapi bukan karena kelelahan. C, kebahagiaan yang diusahakan bersama tidak bersama karena yang ingin bahagia hanya aku, kamu belum tentu gitu. Yang D, kesedihan yang disembunyikan bersama, bukan kesedihan dan bukan bersama. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B. Kemudian nomor 21, peristiwa sehari-hari yang relevan dengan isi puisi. Yang relevan berarti yang sama dengan isi puisinya yang mana? Yang nomor 1, seorang siswa belajar dengan tekun agar mendapatkan peringkat pertama di kelas sehingga bisa mendapatkan beasiswa. 1 ini bukan, karena pengorbanannya hanya
untuk diri sendiri. Kalau kita perhatikan konteksnya, tadi kan nomor 20 sebab aku ingin bahagia. Berarti kaitannya kebahagiaan untuk seseorang. Berarti apa yang kita lakukan itu tujuannya untuk orang lain, seperti itu. Nomor 2, seorang ayah bekerja lembur setiap hari agar kebutuhan pendidikan anaknya terpenuhi. Nah, ini jelas benar. Pengorbanan ayah tujuannya untuk anak, sama seperti puisi. Kemudian nomor 3, seorang anak bertekad belajar sungguh-sungguh agar kelak dapat membahagiakan orang tuanya. Ini juga pengorbanan anak untuk orang tuanya. Kemudian yang keempat, seorang perantau bertahan hidup di kota besar dengan pekerjaan sederhana demi mengirim uang kepada keluarganya. Dia bekerja jauh dari orang tua, ingin mengirim. Nah, maka jawabannya ada 3 ya, 2, 3, dan 4. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 22. Nomor 22 ditanyakan, mengapa tokoh aku kesulitan keluar dari rumah saat air sungai mulai masuk setinggi lutut. Berarti kita cari kata kunci kesulitan keluar dari rumah. Nah ini, sial pintu macet pakaiku. Dari celah pintu aku melihat rumah tetangga sudah ambruk terbawa arus. Jebrak, suara pintu didorong petugas. Berarti dia di sini terkunci. Kenapa gitu? Apakah dinding rumah mulai miring diterjang arus? Enggak ya. Gemuruh besar meledak dari belakang rumah? Bukan. Listrik padam sehingga menjadi gelap? Bukan. Tiba-tiba pintu depan rumah macet saat akan dibuka. Itu sesuai dengan kata pintu macet. Maka jawabannya yang D. Mohon maaf. Ini suaranya agak serak. Bagian yang berisi urutan peristiwa penting. Nah, ini harus kita urutan. Kita pakai cara cari yang berbeda. Yang A, petugas kelurahan memberi peringatan. B, C, tokoh aku. Ini sama. D, petugas kelurahan. Kita lihat dulu yang mana. Bau tanah lembab merayap dari dinding. Aku menyentuh retakan di dekat pintu. Nah, di sini dia menyentuh. Menyentuh dengan konteks melihat itu adalah berbeda. Maka jelas pilihan jawaban ini beda. Salah ya. Melihat mengamati itu beda dengan menyentuh. Mengamati itu cuma kayak dilihat doang, nggak diapa-apain gitu. Tapi kalau sudah menyentuh berarti sudah bukan lagi mengamati kayak gitu. Berarti jawabannya antara A sama D. Kita lihat bagian kedua. Air sungai masuk ke rumah, listrik padam, atau hujan turun semakin lembat. Nah, 2 petugas kelurahan berdiri di sana dengan raut tegang. Mas, tolong dengarkan kami, kampung ini rawan. Berarti kan dia ditolong nih. Tapi keselamatan ini, aku hanya mengangguk tanpa menjawab, bagiku penjelasan ini. Kemudian, setelah mereka pergi, hujan turun lebat. Berarti hujan dulu, bukan air sungai masuk dulu. Maka jawabannya yang D. 24. Apa yang akan terjadi setelah tokoh aku diselamatkan petugas? Ini mudah sekali ini. Kalau sampai salah menjawab ini kebangetan ya. Jadi kalau sudah diselamatkan apa gitu kemungkinan yang dilakukan? Yang pertama, tokoh aku teringat pesan mendiang ayahnya. Kalau diselamatkan dia udah bukan lagi kaitannya dengan teringat. 2. Tokoh aku bersyukur karena selamat tentu. 3. Tokoh aku berterima kasih kepada petugas. Iya, karena diselamatkan. Maka jawabannya salah benar-benar. Next 25. Latar ketika fenomena cahaya biru terlihat paling jelas. Nah, ini tinggal kita cari kata kuncinya. Cahaya biru terlihat paling jelas. Kita lihat. Di lembah yang subur dan tersembunyi terdapat aliran sungai yang memiliki air sebening kristal dan cahaya biru lembut di malam hari. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Sungai Lunaris. Mereka percaya bahwa sungai itu dijaga naga air. Suatu hari, Tara, seorang gadis pemberani, mengajak sahabatnya Banu untuk menyelidiki sumber cahaya yang semakin terang dalam beberapa minggu terakhir. Berarti ini sudah jelas ya. Di lembah yang subur dan bersembunyi terdapat aliran sungai. Maka berarti yang difokuskan adalah aliran sungai. Berarti bukan lembah jawabannya. Berarti antara A sama B karena aliran sungai tadi. Waktunya saat arus sungai kembali tenang atau saat pada malam hari. Memiliki air sebening kristal dan cahaya biru lembut di malam hari. Maka jawabannya yang B. Oke.
26. Berdasarkan akhir cerita, peristiwa apa yang mungkin terjadi setelah Tara dan Banu berhasil menyatukan batu penjaga yang retak? Karena yang ditanyakan adalah akhir cerita, maka fokus kita ada di akhir cerita. Kemungkinan besar di sini begitu. Nah, apa yang mungkin terjadi gitu setelah berhasil menyatukan batunya? Maka kita lihat lembah terhindar dari bencana tentu, karena kan batu tadi utuh untuk menghindari dari bencana. Kemudian masyarakat lembah hidup rukun. Ini tidak ada kaitannya dengan hidup rukun. Keseimbangan sungai Lunaris pulih tentu. Terus Tara dan Banu menjadi anak yang sati, enggak. Kenapa enggak? Karena ini, kami hanya ingin melindungi lembah ini. Dengan itu arus sungai kembali tenang dan Tara serta Banu pulang dengan kebanggaan. Nah, berarti kan bukan menjadi sakti. Maka jawabannya 1 dan 3. Kemudian 27, setelah membaca cerita tersebut, Ellen menilai bahwa petualangan Tara dan Banu menginspirasi pembaca. Berarti kita cari, sudah dikasih clue yang menginspirasi yang mana gitu. Tema keberanian tergambar dengan jelas, iya. Keduanya berani ya, tadi untuk terkait dengan menyatukan batu. Kemudian kedua, karakter Tara dan Banu layak dijadikan teladan tentu. Karena ada keberanian, keteladanan itu adalah yang bisa dicontoh gitu. Kemudian yang ketiga, alur mundur membuat cerita semakin menegangkan. Enggak ya, alurnya maju bukan mundur. Maka ini jelas salah. Kemudian kita lanjutkan 3 soal lagi, nomor 28 teks yang berbeda. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang sesuai dengan karakteristik gempa sesar darat. Berarti kita cari kata kunci terkait dengan gempa sesar darat. Nah ini, gempa yang berasal dari sesar darat seperti ini, termasuk ini, gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km. A. Pusat gempa umumnya berjarak lebih jauh dari wilayah pemukiman, bukan. Gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Nah ini tadi ada ya jawab di teks. C. Guncangan gempa lebih terasa di permukaan laut daripada daratan. Sesar enggak. Tadi ada di sini. Ya, 28 ada di sini. Oke. 29. Persamaan info yang terdapat pada BMKG dan BRIN. Berarti yang kita cari adalah BMKG dan BRIN. BMKG mana? Nah, BMKG ini membicarakan terkait dengan sesar aktif di Indonesia, termasuk beberapa yang berada di DIY dan sekitarnya. Kemudian kita cari BRIN. Nah ini BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, menunjukkan bahwa beberapa sesar di wilayah DIY tergolong aktif dan berpotensi memicu hingga sedang. Berarti yang dibahas adalah sesar aktif di DIY. A ini enggak, gempa penting enggak. Yang C, jumlah catatan gempa ini enggak ya. Sesar DIY sekitar tergolong masih aktif. Jawabannya yang C. 30, ini bentuk variasi soal baru. Pendapat yang bertentangan, berarti kita cari yang kontra, yang berlawanan dengan teksnya. Teksnya atau kalimatnya, oleh karena itu risiko gempa dari ketiga sesar tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Maka kita cari kontra dari kata tidak perlu dikhawatirkan. 1. Aktivitas ketiga sesar darat tersebut lebih rendah dibandingkan sesar opak. Kata lebih rendah ini adalah pro dari ini, berarti sama. 2. Resiko gempa dari sesar ini sementara bisa diabaikan. Diabaikan ini juga pro sesuai dengan ini. Maka 2 sudah pro ya sudah, berarti kontranya 3 dan 4. Demikian selesai sudah pembahasan paket B TPM ketiga atau keempat kota Yogyakarta ya. Ketiga berarti ketiga kota Yogyakarta. Semoga bisa dapat dipahami. Apabila ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih untuk apresiasi kalian.
untuk like-nya, untuk komentarnya, apapun itu. Dan semoga ini bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal TKA dengan lebih mudah, dengan lebih bisa memahami soal-soalnya dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian saya sampaikan, terima kasih, sampai bertemu lagi. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.